bukan diketok, tapi digedor, dor. Si Mbak itu Si Mbak itu. Duduk di mana? Aduh, di mana itu duduknya? ya di tempatnya Kok, Kang, yang itu tempat lo, Kang, yang itu di tempat lo, aduh. Aduh. Kang, di tempat lo, Kang. Jadi, Pok, hari ini tema kita tentang rumah. Jadi ada biasanya sih di beberapa tempat tuh ada yang teman-teman tuh rumahnya ternyata lebih spooky dari tempat lain. Benar. Gitu. Ngomong-ngomong rumah di daerah, gue pernah nih. Waktu itu waktu itu kan kita kan kalau di Trans 7 di rolling ya, ada rollingan. Waktu itu gue pernah di kriminal, gue program kriminal dan waktu itu gue jadi kameramen. Ingat banget. Jadi kejadian ini rumah pembunuhan satu keluarga. Yang membunuh itu bapaknya sendiri. Jadi dia kayak bisa ngobatin lah. Terus cara pengobatannya tuh di luar, pokoknya nggak wajar sama sekali. Yang istrinya dia pakai tangan, dia masukin ke dari kemaluan, dia ambil ke rahimnya, pokoknya dan segala macam lah. Dan ternyata habis itu kan semuanya meninggal tuh. Anaknya meninggal, istrinya meninggal, pokoknya semuanya meninggal kecuali si pelaku aja ya. Nah setelah kejadian itu, rumahnya tuh jadi angker banget. Setiap abis maghrib itu selalu ada suara apapun. Suara jatuh lah, pintu digabung. Innalillahi. Kan. Ini mulai kurang ajar. Pastinya kalau rumah udah nggak lagi lain. Kalau gue sendiri pernah ngalamin diem tuh di rumah, biasalah nonton malam itu ada suara manggil, "Da." Ya, gitu kan. Terus, "Da." Iya, apaan sih manggil-manggil? Pas gue kamar, tau nyokap gue tidur. Tapi udah. Yang paling sering sih ini, yang paling lucu ya, bukan lucu ya, maksud gue yang agak-agak horor. Kadang-kadang gue kan dulu suka gendang-gendang gini loh. Sering banget yang kayak gitu-gitu ya. Di tembok. Dan dulu gue inget banget kakak gue sempet ngomong gini, "Lu jangan kayak gitu-gitu, ntar suka ada yang ngikutin lu." Nah kita nggak percaya dong ya nggak? Apaan sih, cuma gendang-gendang gini doang gitu kan. Gue pernah tuh kayak gitu, dan diikutin kok bener. Gue gini loh, dia tutup, gue gini tuh. Dan gue nggak punya tetangga dulu, rumah gue kebun. Nah, biar nggak kelamaan, udah ada yang nunggu nih. Nah, Mau ada bagi misteri kita guest seru. nih. Kita ada topik Imansa. Pada tahu dong topik Imansa siapa kan? Kang. Halo Cepi, halo Nidong, Empok. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih siaran ya? Masih. Nah, siap. Kang, kabarnya nih Kang. Punya sesuatu yang bisa diceritakan katanya nih yang horor-horor. Boleh cerita langsung nggak nih? Boleh Gas, dong, langsung. itu kita tunggu. Iya. Ini sebenarnya kejadiannya lumayan udah cukup lama. Kalau nggak salah tuh tahun 2005 atau 2006. Tapi saya masih ingat jelas. Kenapa masih ingat jelas? Karena buat saya itu pengalaman terseram saya. Jadi saya kan dulu tinggal di Bandung. Waktu itu di Bandung itu sangat terkenal dengan ada acara radio, salah satu radio besar di Bandung yang selalu punya acara nightmare, cerita-cerita seram di Bandung, dimanapun juga diceritakan di malam Jumat. Nah, bukan malam Jumat, waktu itu hari Rabu malah. Waktu itu saya kebetulan sering begadang. Sekitar jam 2 malam, saya kebangun lah untuk minum, terus nggak bisa tidur lagi, nonton TV, terus dengerin radio, dan kebetulan acara itu sedang ditayangkan ulang. Saya dengerin, terus lama-lama mulai creepy nih, mulai serem suasananya. Padahal saya bukan tipe orang penakut ya, dan rumah saya juga nggak serem, nggak ada apa-apanya gitu. Cuman di kamar saya itu adalah dulunya bekas sumur yang ditutup. Nah, kan banyak orang juga ya. Jadi ini semuanya terkait dengan kepercayaan dan mitos-mitos. Orang percaya kalau dulu ada ruangan bekas sumur ditutup, pasti ada sesuatu di situ gitu ya. Nah, padahal saya udah tinggal dan tidur di situ selama bertahun-tahun, ya nggak ada apa-apa. Bekas sumurnya di bawah kasur saya lagi, fine-fine aja gitu. Cuman malam itu entah kenapa perasaan saya mulai nggak enak. Jadi kamar saya itu kalau boleh ceritain, ini kasur saya di sini, dan di sini tuh ada jendela. Jendelanya di belakang jendela itu bukan tembok, gang kecil yang
kalau orang mau lewat situ harus miring, nggak muat. Orang besar tuh nggak muat, orang segede saya juga harus bener-bener mepet banget. Selokan doang, sebelah sananya rumah orang. Jadi emang saluran air, got gitu ya. Jadi emang nggak ada apa-apa. Nah, masuk jam hampir jam 3 subuh, yang konon katanya jam-jamnya Miske, Poci, apa itu keluar gitu ya, hedon. Ada pernah dengar nggak kalau misalkan katanya dengar suara anak ayam? Iya. Akan ada sosok Miske, kuntai gitu ya, di dekat Anda gitu. Itu benar banget. Nah, benar kan, Po? Nah, jadi kalau saya dikasih taunya dari orang tua dari zaman dulu bilang kalau suara anak ayamnya dekat, berarti miskenya jauh. Tapi kalau suara anak ayamnya jauh, berarti si sosok itu deket banget. Oke. Jam 3 kurang 5. Astagfirullahaladzim, kok gue jadi kaget? Udah mulai jauh nih, Kang. Aduh. Ini gue belum, udah merinding soalnya. Sama. Jam 3 kurang 5, tiba-tiba terdengarlah suara ciak, ciak, ciak. Suara anak ayam. Jauh, sayup-sayup. Gua yang tadinya dengerin, acara itu udah selesai. Sekarang tinggal musik. Gua lagi dengerin musik, tapi udah bisa denger sayup-sayup tuh suara anak ayam. Ciak, ciak, ciak gitu. Terus, waduh, udah mulai nggak enak, deg-degan. Ini nggak beres nih. Tapi karena saya sebenarnya nggak antara percaya dan nggak percaya, jadi ya udahlah, bodo amat. Saya gedein tuh suara radio, suara musik saya gedein. Suaranya makin jauh, ciak, ciak, ciak. Waduh, kok ini kayaknya, kayaknya makin dekat. Tiba-tiba itu kan jendela, saya ada kacanya tuh, bukan jendela mati, bisa dibuka. Ada yang ngetok dong. Gitu suaranya di situ di jendela, ngetok gitu. Saya kan kaget. Karena saya takut, sumpah saya takut. Itu yang ada, saya pikir akan pergi. Karena saya juga sambil teriak, sambil saya nggak berdoa pada saat itu, tapi saya bilang, tolong jangan ganggu, pergi. Yang ada, mau tahu? Bukan diketok, tapi digedor, digedor, dan saking takutnya, saya matiin radio, dan disitulah yang saya sampai sekarang, sama ini nggak bisa lupa, suara ketawanya sambil dia pergi. Dan itu apa? Itu suaranya kayak kebawa angin gitu loh, menghilang. Setelah saya matiin radio itu saya nggak pikir ulang, saya nggak mikir-mikir lagi, saya langsung pergi dari kamar saya masuk kamar orang tua saya. Kebetulan mama saya tidur sama cucu, papa saya tidur sendiri jadinya. Saya tidur sama papa saya bingung, lagi baca koran gitu sebelum tidur. Kamu kenapa? Besok aja ceritanya. Saya langsung tidur, tutup selimut. Itu benar-benar sampai sekarang nggak bisa dilupain suara ketawanya dan suara ketokan di kaca itu. Pas saya udah ceritain besoknya, pantesan semalam kok perasaan mama juga nggak enak, katanya gitu. Dan anehnya entah kenapa, jadi ada satu barang di rumah itu yang lagi dicari sama nyokap. Itu udah 1 minggu nyokap itu nyari, di tempat yang sama nyokap merasa ninggalin pada terakhir kalinya. Hilang tiba-tiba. Jadi seminggu tuh nyari kemana sih, ini mau barang nyokap gue tuh perlu gitu. Pas abis kejadian itu, besoknya ada itu barang di situ. Terus nyokap sampai bercandain kayak, ya ini makanya kemarin dipinjam sama si Kunti, katanya gitu mau dikembaliin. Gitu. Jangan disebutin namanya. Oh, jangan disebutin.
Ini udah mulai aneh nih, oh, Dikel kayak gini dia udah mulai aneh nih. Oh, oke. Iya, aku tahu sih Mpok Nidong itu emang sangat sensitif ya untuk hal-hal seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robbi. Untung yang keluar hal-hal yang baik yang diucapkan. Aduh, gua nggak lagi-lagi deh kalau diundang kayak beginian, sport jantung jadinya ya. Astagfirullahaladzim. Bu, kenapa Bu? Pok, 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 kenapa Pok? Pok, Pok. Pok, kenapa Pok? Pok, Pok ketawanya jangan gitu dong, Pok. Pok. Pok, kenapa Pok? Pok. Pok, itu diem dulu, Pok. Jadi, Pok. Hah? gara-gara cerita kita Hah? dari tadi tuh, Gue merinding nih. dari habis maghrib, yang antri minta diceritain tuh juga banyak banget. Yang antri minta diceritain, maksud lu tuh? Ada yang Aduh, minta diceritain. aduh, ini beneran loh, gue nggak jadi nggak enak beneran, Ada sumpah ini. yang minta dan Minta diceritain. Aduh, karena gue sebut ya namanya ya. macem-macem sih. Di sini, Pok. Si Mbak itu. Si Mbak itu, terus Mbak yang mana nih? Mbak yang bukan minggu kemarin kan? rambut panjang. Itu duduk di situ. Duduk di mana? Aduh, di mana itu duduknya? Jangan di sini. Pok, duduk di mana, Pok? Pok. Menurut Bapak merinding saya dingin, Pak, dari tadi. Saya Pak. juga, Mbak. Aduh. Di mana, Pok? Aduh, nggak bisa kayak begini. Mbak, udah malam, pulang lah. Cep, masalahnya bukan Mbak doang. Bukan Mbak. Ini tuh seruangan penuh, Cep. Pok, serius, Pok? Itu yang di dia tuh duduk di pojok situ. Terus tadi pas yang Kang O bilang namanya itu, Hah? terus dia ketawa cantik tapi mulutnya segini tapi ada taringnya cantik. Astagfirullahaladzim. Mas Boy, cantik Mas Boy. Tetap bukan manusia. Bukan manusia Mas Boy tapi mau. Tapi Hah? itu ya di tempatnya Kang O Kok? juga. Kang, yang ini di tempat lu, Kang. Kang, yang ini di tempat lu, aduh. Pok, takut, Pok. Di Oh, tempatnya sumpah, Kang Bu. O tuh dari tadi gue gak konsen dengernya. Habis di Aduh. layarnya tuh ada yang gini. Kang, di tempat Beneran lu, dong, Kang. Pok. Astagfirullahaladzim. Ya ilah, ya Allah. Kamu di tempat lu, Kang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nggak mau. Ayo udah dong yang di tempatnya Kang Oo. Ya udah, kita gak usah takut. Tenang. Ya. Ntar lu, Pok, ada yang di gue ya, Pok? Ya, iya kan? Aduh, Ada yang di gua, kan? Bener Cep. kan? Gue gak bisa. Cep. Bener kan nih, bener tapi kan? Gue berasa Rasain banget. dong. Bener, kan nih ada di Rasain. gue kan, bener kan? Cep, Nggak, ceritain ada di dong. gua, kan? Itu rasanya apa, kayak gimana? Panas? Enggak, ini berasa banget, oh. Ini berasa banget, ada yang di gue nih, berasa banget gue. Ah, serius lo? Iya kan? Iya kan, Pok? Kalau Cepi itu Kang, Ah. dia tuh punya magnet. Ah. Bilangnya gimana ya bahasanya? Dia tuh punya magnet Kang. Jadi walaupun sebenarnya konteksnya dia nggak sensitif, maksudnya kayak nggak bisa merasakan, terus anaknya cuek-cuek aja, tapi di dalam tubuhnya dia tuh ada sesuatu yang bikin si cewek-cewek tidak terlihat jadi suka. Enggak, ini bener nih, Pok. Ini berat banget, Pok, soalnya, Pok. Banyak ya? Enggak. Satu. Satu. Tapi berat banget loh. Asli berat banget, berat aneh. Satu, tapi pengen ikut pulang gimana, Asli Cep? berat banget. Cep, satu tapi pengen ikut pulang gimana? Aduh, enggak, ntar dipulangin ke Mpok lagi, tenang. Enggak. Lo ini nggak enak ya? Berat. Nggak enak nih, nggak enak banget asli. Enak soalnya gue nih, kalau yang kemarin mah nggak sampai enak, nih gue sampai enak banget, mual gue. Ini berasa banget. Anyway, tapi emang beneran kita entah gimana, karena kita bilangnya ini adalah acara cerita-cerita untuk sharing story. Tapi jadinya. Jadi ramean aja mereka gitu, pengen hayulah gitu. atuhlah. Oke, Pok, kalau gitu, Kang, boleh nggak ya kita dengerin satu cerita dari yang ada di sini, Pok, yang mau diceritain. Satu aja. Boleh. Serius lu? Ya, satu aja. Boleh ya, satu aja ya teman-teman, satu aja ya, satu ya. Kalau gitu gimana Cepi jadi mediumnya? Jangan lah, entar kalau nggak bisa balik pusing gue. Ya mungkin wallahu alam ya, mungkin ini sosok Korinnya kali, tapi ada yang mukanya Lu minum dulu deh, Pok. iya, lu gua minum nggak dulu siap deh. kayak gitu. Iya, lu minum dulu deh. Selalu ngos-ngosan. Ya, lu minum dulu deh. Minum dulu nggak apa. Minum dulu ya. Kang, nggak apa ya, gabung terus ya, Kang ya. Iya. Gua tertarik soalnya sama yang kayak beginian.
Enggak, maksudnya pengen tahu, penasaran. Hey, Jangan hati-hati tertarik. dengan ucapan Hati-hati. Anda. Aduh, ya Allah, salah Ya ngomong, kan? salah ntar gue. Ntar si teteh yang tuh kia Aduh. tos 3 kali nanti jadi datang lagi. Jadi si Mas itu Hah? kejepit. Hah? Sebenarnya dia udah minta tolong, Hah? Gue berdiri banget nih inian gue. Bulu gue. tapi nggak ada yang denger. Astagfirullah. Iya, iya. Dan itu kayak itu tuh sakit, gimana ya ngomongnya, dia tuh Sakit banget. sakit banget yang bener-bener Nggak sakit, tertahan. nggak tertahan, nggak bisa tergambarkan rasa sakitnya ketika si ajalnya itu, karena si Kok tenang lu, Pak. Tarik nafas dalam-dalam, lu slow dulu, slow. karena posisinya dia tuh kejepit, posisinya dia kejepit, dan ketika sakaratul mautnya itu memang posisinya tuh kejepit sampai dia tuh udah beneran minta tolong, udah yang sampai suaranya Habis. kepekat, suaranya. Lu istighfar dulu deh, Pok. Walah, ya Aduh. buat yang Sebenarnya sih kalau dia arwahnya sebenarnya sudah pergi. Ini adalah sosok Qorin yang sebenarnya ikut merasakan, which is kan sebenarnya memang kalau dari Muslim itu kan kita selalu ditemani dengan Qorin ya. Jadi si Qorinnya yang jadi apa ya, kayak menduplikat dan meresap si proses sakaratul mautnya itu yang memang menyakitkan banget. Iya. Minum dulu kok, minum. minum, Pok. Aduh, Pok. gua nggak bisa ngebayangin sih gimana rasanya jadi seorang Minum dulu deh. yang bisa merasakan atau yang sangat sensitif kayak gitu-gitu. Aduh, nggak bisa ngerasain deh. Karena kan pasti denger ceritanya banyak ya, dan kadang-kadang itu yang menyedihkan gitu. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa mendoakan. Nggak, tapi bisa jadi gini, Cep. Kalau gue ngelihatnya, ini bukan sekedar cerita, bukan sekedar apa seru-seruan cerita horor atau nakut-nakutin orang ya. Enggak juga, cuma sekedar berbagi. Tapi justru kita ya mudah-mudahan bisa jadi apa ya, ngebantu. Ngebantu satu, kedua pengingat lah, jadi mengingatkan orang-orang yang masih hidup untuk nggak main-main yang kayak begini ya. Apa namanya, ini kan maksudnya sebenarnya kalau dari kajian agama kan memang ajal bisa Allah ambil kapan aja dan di mana saja dengan kondisi apa. Bahkan sebenarnya dibandingkan dengan di tempat kerja, lebih banyak orang terjemput sakaratul maut ketika ada di atas tempat tidur kan. Kita juga nggak tahu. Nah artinya sebenarnya memang message pentingnya adalah butuh doa-doa perlindungan ya kan. Kita butuh intinya berlindung lah dari ini supaya maksudnya berangkat kerja kita meninggalkan keluarga, supaya pulang juga dengan selamat. Even bahkan kalau kita nggak mikir kan cuman kerja di tempat kita datang almost 10 tahun lebih ya kan di tempat ini, biasa pencet lift apa lalala segala macam, dan orang yang naik di liftnya juga nggak tahu gitu loh. Dan itu ya udah tertulis sih di garisnya. Kasihan sih, aduh kasihan banget ya Allah. Mudah-mudahan karena dia lagi mencari apa namanya ya rezeki ya buat keluarga, mudah-mudahan dia sahid. Amin. Dan juga kan dan juga kan setahu gue sih ya, kalau di agama itu kan nggak ada tuh yang namanya udah arwahnya udah ke alam lain ya udah dia akan yang di sini kan sebenarnya lebih ke jin aja sih yang bentuknya atau perawakannya, wujudnya jadi kayak si orang yang itu sih sebenarnya sih, lebih kayak gitu sih. Jadi ya itu udah urusan yang di atas sih sebenarnya, kita udah beda alam ya kalau menurut gue sih. Jadi ya kita nggak tahu lah ya kayak gitu, dan ya tadi balik lagi sih sebenarnya ya itu sih bener sih kalau kata Allah bilang buat mengingatkan aja kalau kita tuh nggak kekal di bumi, itu nggak kekal. Benar. Jadi emang harus mengingat lah kalau kita tuh pasti ada waktunya juga. Iya. Kenapa ya, Pok? Tiba-tiba. Nanti dulu lah yang dia. Aduh. Pendengarnya ada yang bukan manusia terus nelpon. Sumpah ini merinding dulu ya. Ada temen gue tuh di situ ikut masuk gitu.